Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozora Rashid Nabil Gani Hidayat. Saya berasal dari kelas 11 B3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai fungsi pemodelan dari trigonometri, yang mana fungsi pemodelannya terbagi 4. Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku, yang mana pembagian sisinya yaitu untuk sisi ini yaitu miring, yang di bawah ini samping, dan yang di sini depan. Untuk rumusnya, sin sama dengan sisi depan per sisi miring, cos sama dengan sisi samping per sisi miring, dan tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Dan di sini saya sudah menuliskan mengenai ketentuan sudut-sudut istimewa, yang mana sin yaitu untuk sudut 0 derajatnya bernilai 0, dan sudut 30 derajat bernilai setengah, lalu sudut 45 derajat bernilai setengah akar 2, dan sudut 60 derajat bernilai setengah akar 3, lalu pada sudut 90 derajat bernilai 1. Untuk cos, nilai cos ini merupakan kebalikan dari sin, yang mana untuk sudut 0 derajatnya cos bernilai 1, 30 derajatnya yaitu setengah akar 3, 45 derajatnya bernilai setengah akar 2, dan 60 derajat bernilai setengah, lalu sudut 90-nya yaitu bernilai 0. Lalu tan untuk sudut 0 derajatnya yaitu bernilai 0, dan sudut 30 derajat bernilai setengah akar 3, lalu sudut 45 derajat bernilai 1, dan sudut 60 derajat bernilai akar 3, lalu untuk sudut 90 derajatnya bernilai tak hingga. Di sini sudah ada grafik kuadran yang mana membantu kita untuk mengetahui manakah yang positif dan manakah yang negatif dari sisi-sisi yang biasanya ada pada soal. Untuk kuadran pertama yaitu seluruh sudut istimewa yaitu sin cos tan itu nilainya positif, dan kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Untuk contoh soalnya di sini saya memakai sin 225, yang mana sin 225 ini berada pada kuadran 3, dan pada kuadran 3 ini hanya tanlah yang positif. Maka di sini saya membuat minus sin 45. Kenapa minus sin 45? Karena untuk mendapatkan sin 225 ini sama dengan sin dalam kurung 180 tambah 45 yang menjadi sin 225, dan minus sin 45 yaitu minus setengah akar 2 sesuai yang dengan yang ada di ketentuan di sini. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Di sini saya sudah membuat 4 bentuk identitas trigonometri yang dasar, yang mana yaitu sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, dan tan min alfa sama dengan min tan alfa. Untuk contoh soalnya di sini saya memakai cos dan tan, yang mana di sini cos min 90 sama dengan cos 90, yang mana sesuai dengan ketentuan sudut istimewa cos 90 nilainya adalah 0. Dan kenapa di sini cosnya positif? Karena sesuai dengan bentuk dari identitas trigonometri dasar, yaitu di sini cos min alfa sama dengan positif cos alfa. Dan yang tan yaitu tan min 45 sama dengan min tan 45, yang mana hasilnya itu sama dengan min 1. Kenapa bisa min 1? Karena pada dasar identitas trigonometri yaitu tan min alfa itu sama dengan min tan alfa, jadi hasilnya menjadi min 1. Yang ketiga yaitu
grafik fungsi trigonometri. Untuk bentuk dari fungsinya adalah fx sama dengan a sin b dikali x plus minus c dikali plus minus d, dan fx sama dengan a cos b dikali x plus minus c dikali plus minus d, dan fx sama dengan a tan b dikali x plus minus c dikali plus minus d. Dan untuk rumus mencari nilai a, b, dan c yaitu untuk mencari nilai a yaitu sama dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal, dan nilai b sama yaitu 2pi per periode, yang mana satu periode itu yaitu adalah satu bukit dan satu lembah, dan yang c itu nilai maksimal dikurang nilai a. Dan soalnya di sini saya membuat satu periode dengan nilai maksimalnya adalah 2 dan nilai minimalnya adalah min 2. Pada soalnya itu mencari nilai a ditambah c. Untuk mencari nilai a tadi adalah nilai maksimal dikurang minimal, dan di sini nilai maksimal 2 dan minimal min 2, maka untuk jawabannya 2 dikurang dikali min 2 per 2, dan hasilnya itu 4 per 2 sama dengan 2, dan c adalah nilai maksimal dikurang nilai a, dan nilai a tadi adalah 2, maka sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0, 0 per 0 sama dengan 0, maka nilai dari a tambah c adalah 2 tambah 0 sama dengan 2. Yang terakhir yaitu aturan sinus dan kosinus. Pada umumnya sinus dan kosinus ini yaitu persamaan yang memberikan hubungan kepada panjang sisi-sisi segitiga ya kosinus yang ada pada sudut kosinus yang ada pada segitiga tersebut. Dan pada catatan saya ini saya sudah memberikan contohnya. Di sini ada segitiga ABC dengan persamaan sisi-sisi, yaitu pada sisi ini ada A, sisi sebelah sini B, dan sisi ini C. Untuk rumusnya yaitu untuk mencari nilai A, rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A jika kita mencari nilai A. Dan selanjutnya yaitu mencari nilai B. Rumusnya adalah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B jika kita mencari nilai B. Dan untuk yang C, rumusnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali A dan dikali cos C jika yang dicari adalah C. Di sini contoh soalnya saya membuat segitiga ABC kembali dengan memberikan angka pada sisi A dan B yang berarti kita mencari sisi C. Sesuai rumus yang tadi, caranya yaitu pada rumus yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dan dikali cos C. Dan di sini C pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos 60. Karena pada soal dibuat sudut 60 derajat. Maka dari itu didapatkan langkah selanjutnya 3 pangkat 2 yaitu 9 dan 4 pangkat 2 yaitu 16 dikurang 2 dikali 3 dikali 4 dikali setengah. 9 tambah 16 yaitu 25.
dan dikurang 2 dikali 3 yaitu 6, lalu dikali 4 sehingga menjadi 24 dikali setengah, yaitu hasilnya adalah 12. Dan hasil sementara yaitu 25 dikurang 12. C pangkat 2 sama dengan 13. Lalu untuk mendapatkan nilai C, kita ubah kuadrat dari C ini menjadi akar, sehingga ini menjadi akar 13. Akar 13 yaitu 3,60 sekian sekian sekian. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.